Publik Universitas Negeri Surabaya. Kami akan menyampaikan prodi-prodi apa saja yang ada di Magetan. Tetapi bahwa UNESA Kampus Magetan ini adalah yang pertama kali kampus yang ada di luar Surabaya. Jadi tentu banyak sekali pertimbangan kenapa kemudian Universitas Negeri Surabaya yang sekarang sudah berusia 59 tahun pada akhirnya membuka kampus di Magetan. Untuk adik-adik nanti ketika kuliah tidak usah jauh-jauh. Insya Allah ini proses sedang pembangunan. Kemudian pada 2024 bulan Februari sudah bisa ditempati sebagai tempat perkuliahan. Ini adalah di PPT yang ada di depan ini sebagai kampus yang nanti akan berdiri di Magetan. Tapi izin sebentar saja kami perlihatkan kampus utama kami yang ada di Surabaya. Kami ada dua kampus utama, ada di kampus Lidah Wetan dan kampus Ketintan. Kemudian di fakultas-fakultas apa saja yang ada di sana. Ada fakultas kedokteran yang baru berdiri tahun ini, kemudian ada fakultas MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, kemudian ada fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, ada fakultas Teknik, ada fakultas Vokasi, ada fakultas Ekonomika dan Bisnis, kemudian ada fakultas Ilmu Pendidikan, ada fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, kemudian ada fakultas Bahasa dan Seni. Nah, tahun ini kami akan membuka fakultas baru yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Psikologi. Itu yang ada di kampus utama Surabaya, dan kami sudah terakreditasi unggul. Untuk kampus Magetan kami juga sudah terakreditasi dari LAMPIK, lembaga akreditasi mandiri, dan terakreditasi dari LAMPIK. Kemudian kenapa UNESA menjadi salah satu kampus tujuan untuk adik-adik kuliah? Tadi sudah ada banyak pengantar dari Ibu Direktur kampus di luar kampus utama yang menyampaikan banyak sekali alasan adik-adik untuk kuliah di tempat kami. Kami memiliki total kalau di Surabaya 76 program studi, di antaranya ada di Magetan ini. Dan saya sampaikan adik-adik, 7 program studi yang ada di Magetan ini semuanya adalah masuk 10 besar prodi favorit pilihan daftar. Jadi kami memilih memang sengaja yang paling banyak diminati. Tahun 2023 yang baru saja terlewati, proses penerimaan mahasiswa baru mulai jalur SNBP, kemudian UTBK, jalur mandiri, dan 10 besar itu 7 diantaranya kami buka di Magetan. Terima kasih. Oleh dosen-dosen profesional dari UNESA, jadi kami memiliki 100 lebih profesor guru besar, kemudian ada 300 lebih dosen berkualifikasi doktor, kemudian ada dosen berkualifikasi magister sekitar 600 lebih. Nah, untuk saat ini kami memiliki 30.000 lebih mahasiswa. Jadi ada 76 karena ada mahasiswa dari jurusan pendidikan yang mungkin ketika kuliah itu Bapak Ibu di sini guru-guru BK mungkin pernah merasakan ya, kalau jurusan keguruan itu kan ketika kuliah misalkan harus memakai rok gitu ya, karena memang calon-calon guru dan calon-calon pendidik. Tapi ada juga mahasiswa-mahasiswa kami dari prodi-prodi murni, misalkan dari seni rupa, seni musik, yang mereka ketika kuliah itu rambutnya gondrong, mungkin baju-bajunya unik. Kemudian terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Francisca Cynthia Juliani Dewi dari SMAN 1 Sukomoro. Izin bertanya, kalau misal ada sertifikat di bidang olahraga, tapi ingin masuk ke bahasa, apa masih bisa dipakai untuk sertifikatnya? Terima kasih. SMA 1 Masakti, ada SMA 1 Magetan dan SMA Sukomoro ya. Betul ya? Yang pertama adalah berkaitan tentang beasiswa BDPC atau KIP, apakah bisa apakah tidak iya. Jadi kami tidak pernah membeda-bedakan.
Jadi kalau di kampus UNESA Surabaya juga diterapkan KIP, maka di UNESA kampus Magetan juga diterapkan. Kita hanya beda lokasi kuliah saja. Yang di Surabaya kuliahnya di Bidang Wetan dan Kementan, yang Magetan nanti kuliahnya di Kelurahan Manfaati. Kalau ada nanti ingin daftar di UNESA, kemudian sudah punya KIP, Kartu Indonesia Pintar, boleh digunakan. Jadi kan nanti ada pilihannya, ketika Anda mendaftar, pakai KIP atau tidak, silakan pakai KIP. Nanti akan diumumkan pada saat jalur SNBP dan jalur UTBK. Karena untuk di KIP itu kebetulan di desa yang bisa digunakan adalah jalur SNBP lapor dan jalur UTBK. Kemudian yang kedua ada terkait apa tadi mungkin? Yang kedua tadi dari SMA Masati. Yang siswa. Satu dan kedua mungkin semuanya. Kemudian berkaitan tentang yang ketiga, apakah sertifikat di bidang olahraga, misalkan Anda punya prestasi di bidang olahraga, bisa digunakan untuk masuk ke bahasa? Bisa. Jadi bahkan di UNESA itu anak berkebutuhan khusus itu bisa masuk di berbagai prodi. Jadi kalau misalkan Francisca tadi punya sertifikat itu cabang tertentu dan pernah silakan digunakan pilih prodi di bidang bahasa, berarti ada bisa kalau di Indonesia ada bisa teknis yang tadi. Kemudian nanti ketika bahasa dan saya kebetulan sendiri, jadi saya dari Jerman itu kebetulan belajar di prodi komunikasi. Mahasiswa kami ada dari beberapa atlet. Jadi ada dari Dinda itu atlet bulu tangkis, kemudian ada atlet anggar, kemudian ada atlet bola basket. Bisa di Magetan adalah prodi yang tidak pernah ada di posisi kedua. Tidak ada yang menandingi, selalu ada di posisi nomor 1 dengan daftar tertinggi yaitu S1 Manajemen. Jadi manajemen ini dari tahun ke tahun, kemudian dari semua jalur, baik itu SNBP yang menggunakan nilai lapor, kemudian UTBK, kemudian jalur mandiri, itu selalu pendaftarnya tertinggi. Nah, sebagai gambaran, ketika nanti adik-adik kelas 12 ini nanti masuk ke S1 Manajemen, apa saja yang kira-kira mata kuliah yang dipelajari? Sama, jadi antara kampus UNESA Surabaya dengan kampus UNESA Magetan, S1 Manajemennya nanti akan mempelajari mata kuliah di bidang manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, kemudian ada mata kuliah tentang kewirausahaan atau berbisnis, kemudian ada mata kuliah tentang leadership kepemimpinan, dan berbagai macam mata kuliah yang memang hari ini merupakan sebenarnya curi start terkait dengan sosialisasi untuk mahasiswa tahun akademik 2024-2025 ya. Jadi artinya sosialisasi jauh lebih awal untuk masyarakat Magetan agar lebih nyaring terdengar, terutama ini bagi masyarakat. Tetapi kali ini kami sasarannya adalah siswa SMA dan SMK kelas 12 yang diwakili oleh pengurus OSIS masing-masing 6 orang setiap sekolah dan guru BK dari setiap sekolah itu 2 orang guru BK. Jadi harapannya adalah bahwa di sekolah itu sudah mulai ada perbincangan bahwa UNESA memiliki prodi yang ada di kampus Magetan, memiliki prodi yang ada di kampus Magetan. Nah, ke depan kami sudah koordinasi dengan kabak pemerintahan, dengan pihak-pihak terkait, mudah-mudahan kemudian sinergi untuk mengundang kepala desa, kepala kelurahan, dan kepala sekolah. Mudah-mudahan rencananya bisa dilaksanakan di Pendopo. Itu sasarannya adalah masyarakat luas. Jadi dari tingkat desa hingga tingkat kecamatan. Nah, kenapa ini penting? Agar obrolan itu nyambung. Anaknya ada cerita dari sekolah, tapi orang tuanya ada cerita dari kepala desa, kepala kelurahan.
mudah-mudahan masyarakat Magetan nanti ketika sosialisasi di tahap kedua yang sasarannya adalah para perangkat desa, pejabat di tingkat kecamatan, itu juga bisa membuka YouTube agar bisa langsung mendengar dan bisa bercakap di situ terkait dengan hal-hal yang dianggap penting. Kami memang sengaja memulai dari masyarakat Magetan sebelum ke kota-kota lain. Harapannya sebenarnya sederhana sekali, orang-orang masyarakat kita yang semula tidak memilih melanjutkan perguruan tinggi untuk putra-putrinya, kemudian ada kampus Magetan itu, kemudian berubah pikiran untuk kemudian kalau begitu saya menyekolahkan anak saya di yang dekat. Ini tentu bagi masyarakat yang memiliki dalam tanda petik keterbatasan di dalam biaya gitu. Tetapi semuanya adalah di pilihan pasar. Kami tetap harus bersinergi dengan berbagai pihak agar pertumbuhan prodi maupun pertumbuhan fasilitas yang ada di masyarakat di sini, prodi ini berjalan dengan baik gitu. Kalau rencana tahun depan berapa prodi yang mau dibuka? Kita mentargetkan itu 9 prodi. 2 prodi masih dalam proses. Kami belum berani menyebut, ya kan? Kalau tahun depan mungkin masih sama, karena kan kita harus menyiapkan akreditasi prodinya. Jadi kalau buka terlalu banyak, nanti resiko diakreditasi prodi, gitu. Jadi kita mantapkan dulu yang ada, kita rekrut, kemudian kita siapkan kualitas terbaik untuk prodinya agar akreditasinya bagus. Gitu. Kalau total yang tahun 2002 tahun ini ya kemarin sudah perekrutan itu berapa? Yang dari Mandiri sendiri Bu? Total berapa? Kalau itu yang bisa menjawab pada bagian admisi ya, jadi bukan porsi saya. Gitu. Kalau tadi ada permintaan untuk adanya beasiswa, nah sejauh ini seperti apa nanti? Tahun ini apakah sudah diterapkan atau gimana? Oh belum. Jadi UNESA itu kan punya jalur-jalur beasiswa. Jadi nanti tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD pesanannya Pak Rektor tadi itu juga berlaku untuk anak-anak yang berada dari yang kuliah di prodi kita. Itu ya seperti itu. Nanti ikut semua dengan seperti yang kampus utama. Bahkan pengajarnya pun mayoritas dari kampus utama. Karena kalau beasiswanya sesuai jalur yang sudah ditetapkan gitu. Kecuali nanti di dalam perjalanan kita bisa bersinergi dengan dinas-dinas terkait, tapi sekarang belum di tangan. Kalau belum di tangan itu kan kita tidak berani menyeritakan. Artinya kalau beasiswa ada pihak ketiga yang mungkin dari pemerintah daerah sendiri bisa atau gimana tuh Bu? Oh itu nanti kita bicarakan dengan tim kerjasama, ya kan? Tim kerjasama dengan pihak ketiga. Gitu. Kan kemarin Bupati sempat ya Pak Kus Prawoto sempat ngobrol bahwa kita akan upayakan ada beasiswa dari Pemkab, dari pemerintah daerah untuk memang siswa yang ada dari Magetan ya. Itu belum terkomunikasi dengan kami secara resmi. Jadi nanti kita lihat perkembangannya. Dalam acara sosialisasi program studi Universitas Negeri Surabaya Praja SMA Negeri 1 Magetan pada Selasa 26 September 2020 sasaran sebulan komitmen. Mungkin ada yang mau kolaborasi nyanyi duet. Oh, masa namanya Gria Ananda ya? Namanya artis dulu. Kita sambut persembahan biasa Gria Ananda. Mau kita coba? Thank you.